Ahem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari mana bisnis dimulai? Modal, tempat, uang. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Ahem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdim dengan NIM H0711911042. Saya berasal dari Ilmu Komputer Unhas tahun 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 7 proses bisnis besar. Tapi sebelum itu, mari kita lihat slide selanjutnya. Sebelum saya memulai untuk memaparkan materinya, mari kita melihat salah satu quotes dari Bapak entrepreneur Indonesia, yaitu Bapak Bob Sabino, yang berisi, sebaik-baiknya bisnis itu adalah yang dimulai, bukan yang hanya ditanyakan. Hal utama dan hal yang paling pertama yang dibutuhkan sebelum memulai bisnis besar adalah keberanian. Jadi, jika syarat nomor satu ini saja belum dapat kita kuasai dan kita terapkan, maka lupakan langkah-langkah selanjutnya. Nah, jadi sebelum melakukan sesuatu, kita harus memiliki keberanian. Bila kita tidak memulai, maka lupakan saja untuk memulai bisnis. Selanjutnya adalah teknologi. Zaman sekarang adalah zaman teknologi. Banyak orang yang berbisnis hanya dengan modal HP dan kuota. Jadi, kita harus memanfaatkan teknologi, meskipun kita tidak kenal produk. Gunakan iklan untuk mengenalkan produk kita. Dunia maya sekarang luas. Manfaatkan dunia maya. Jangan minder. Kenalkan produk kalian kepada orang lain, agar bisnis kalian akan menjadi besar. Jika kalian tidak mengenalkan produk kepada orang banyak, maka siapa yang akan berkunjung ke produk Anda? Produk Anda tidak akan laku. Oke? Selanjutnya adalah product knowledge, yaitu mengetahui produk Anda sendiri. Jika kalian tidak mengetahui produk sendiri, maka apa yang akan menjadi hal istimewa dari produk Anda? Nah, kita ambil contoh jika Anda menjual kopi. Nah, pada saat menjual kopi, apa yang terjadi bila penjualnya saja tidak mengetahui apa yang istimewa dari kopinya? Sedangkan penjual kopi ada banyak di dunia ini. Nah, maka dari itu, kita harus memberikan hal yang istimewa pada produk kita sendiri. Jika Anda telah mengetahui produk Anda sendiri, maka Anda dapat memperhatikan hal yang unik dan dapat dilihat dari orang lain, sehingga produk kita laku. Oke? Nah, selanjutnya adalah membangun jalur distribusi. Kita harus membangun jalur distribusi agar produk yang kita jual bisa dengan lancar distribusinya, dan jangan distribusinya mandat atau tidak bagus. Jika jalur distribusi tidak bagus, bagaimana jika customer telah ingin membeli barang, akan tetapi barangnya belum ready karena jalur distribusi kita tidak bagus? Nah, bagaimana kita akan menjadi bisnis besar jika seperti ini? Maka kita harus membangun jalur distribusi yang sangat baik. Langkah selanjutnya adalah customer and supplier base. Bila Anda percaya supplier dan customer, ini disebut customer and supplier base. Ini sangat penting karena apabila kedua hal ini tidak ada, Anda harus gonta-ganti supplier. Barangnya bakal berubah terus, dan juga customer tidak ada yang tetap. Dan hal itu membuat kita stres. Jadi, janganlah terlalu tergesa-gesa untuk membangun tempat terlebih dahulu. Oke? Bagaimana jika Anda belum dipercaya oleh customer dan supplier? Belum apa-apa, barangnya udah kita tiru. Terus, customer pengen barangnya, tapi barangnya belum ada. Nah, terus, gimana pada saat customer yang sudah nyaman dengan barang itu ingin memasang lagi,
tapi barangnya berbeda. Gimana kita akan membangun bisnis yang besar jika seperti ini? Labil. Next adalah konsumen tetap. Poin kunci dalam bisnis adalah customer base dan jalur distribusi. Jika customer base ini sudah kuat, maka bisnis Anda sudah lancar dan permintaan juga sudah lancar. Dari hasil keuntungan itulah Anda dapat membangun poin ketujuh. Jika poin-poin sebelumnya telah terpenuhi, maka sekarang Anda sudah bisa memulai untuk membangun tempat, mungkin kantor Anda atau rumah Anda, sehingga Anda bisa membesarkan bisnis Anda. Ingat, modal itu bukan faktor utama untuk mempunyai bisnis yang besar. Maka untuk itu mari kita simak toko-toko berikut. Toko pertama adalah Mark Zuckerberg. Siapa yang tidak tahu nama beliau? Beliau adalah orang di balik Facebook. Facebook berawal dari sebuah kamar asrama sederhana di Universitas Harvard, di mana ia memberanikan diri dan memikirkan cara agar mereka dapat bertemu dari jarak jauh tetapi tetap asik. Maka dari situlah muncul ide untuk membuat Facebook agar dapat tetap berhubungan, berbicara, dan saling mendengarkan hanya dengan melalui aplikasi itu, yaitu Facebook. Maka dari sinilah Mark Zuckerberg menggodok ide Facebook hingga akhirnya meraksasa. Tokoh selanjutnya adalah Bill Gates. Siapa yang tidak tahu Bill Gates? Beliau adalah pendiri dari Microsoft. Walaupun awalnya beliau memulai dari garasi rumah dia, dan dia memilih untuk drop out dan mengasah skillnya. Akan tetapi dia terus melatih, tetap giat dan berani. Maka hal tersebut terbayar hingga sekarang, dan beliau adalah salah satu orang terkaya di dunia ini. Ya, terima kasih telah mendengarkan saya, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat Anda terapkan, begitu juga dengan saya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.